lagi bersama saya Kak Doni di Bimbel Master ini Manjada Wajada. Oke, hari ini kita akan membahas soal tentang fluida dinamis ya, yaitu zat cair yang bergerak. Oke, di sini kakak akan membahas contoh-contoh soal mengenai fluida dinamis. Tapi sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai ya. Untuk nomor 1, kata soalnya sebuah pipa dengan luas permukaan 0,5 cm kuadrat. Jika kecepatan airnya 1 meter per skor, maka volume air yang keluar selama 5 menit adalah. Oke, untuk nomor 1 ini dia mengenai persamaan kontinuitas ya deh. Nah, untuk nomor 1 ini dia mengenai persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas. Nah, di mana hukum kontinuitas ini rumusnya dia bergerak dari rumus dasar debit, yaitu Q sama dengan volume per satuan waktu, di mana bisa diuraikan menjadi luas penampang dikali dengan kecepatan air itu sendiri. Nah, jadi untuk yang nomor 1 ini kita memakai persamaan kontinuitas. Oke, langsung saja kita analisa soalnya ya. Diketahui di situ luas permukaannya jadi A ya, 0,5 cm pangkat 2, dan kecepatan airnya V 1 meter per sekon. Yang ditanya adalah volume. Nah, untuk ini karena memiliki volume dan kecepatan, sehingga kita harus membedakannya. Kalau dia volume, simbolnya itu V biasa. Kalau untuk kecepatan, simbolnya V juga, tapi kepalanya agak sedikit melingkar ya untuk simbolnya. Oke, langsung saja kita jawab. Nah, sebelum menjawab, kita analisa dulu ya satuan-satuan yang ada pada soal. Kalau kita perhatikan ini masih cm dan ini m, sehingga ini harus kita ubah. Maka 0,5 cm kuadrat diubah ke meter itu menjadi 5 kali 10 pangkat 5 meter kuadrat. Nah, kalau sudah sama, barulah kita bisa menjawabnya. Oke, kalau kita perhatikan di sini rumusnya, maka harus kita pilih sesuai dengan kebutuhan pada soal. Di sini kakak akan mengambil volume per satuan waktu sama dengan luas penampang dikali kecepatan air itu sendiri ya. Nah, selanjutnya kita masukkan saja V per T. T-nya 5 menit. Di sini kakak tambahin T-nya itu 5 menit. Di soal T-nya 5 menit ya adik-adik. Maka ini sama dengan 5 kali 60 itu 300 sekon. Maka ini adalah 300, itu sama dengan 5 dikali 10 pangkat 5 dikali kecepatannya 1 ya. Maka volume sama dengan 300 dikali 5 kali 10 pangkat 5 kali 1. Maka ini jawabannya adalah 15 kali 10 pangkat 3 meter kubik, atau bisa juga ditulis dengan 0,015 meter kubik. Maka jawabannya adalah ini ya, A. Jawabannya adalah A. Nah, oke. Selanjutnya untuk nomor 2, di sini katanya ada sebuah pipa. Pipa air masing-masing ujungnya berjari-jari 2 cm dan 4 cm. Kecepatan air di A itu 1,6. Yang ditanya maka kecepatan air di ujung B. Oke, berarti ini ada dua ujung ya, A dan B, tapi yang A lebih kecil, yang B lebih besar. Nah, kalau kakak perkirakan nih,
karena yang A biasa dia kalau kecil tekanan atau kecepatannya pasti lebih besar. Nah, kalau lubangnya besar maka kecepatan airnya atau tekanannya semakin kecil. Kalau kita perhatikan karena ini kecil berarti ininya besar, maka ini pasti nanti hasilnya harus di bawah 1,6. Dan kalau kita lihat opsinya sih memang iya ya. Kita buktikan saja ya. Oke, selanjutnya kita analisa soalnya. Untuk nomor 2, ini mengenai materinya tentang pipa Venturi ya, pipa Venturi, atau ini pipa venturimeter. Ini alat untuk mengukur tekanan ya pada 2 lubang. Nah, di mana rumus dari pipa Venturi ini adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, atau prinsip dasarnya sih tekanan di titik 1 sama dengan tekanan di titik 2 ini untuk pipa venturimeter. Nah, kalau adik-adik pernah lihat itu bentuknya seperti ini ya. Tekanan di ruang yang besar sama dengan tekanan di ruang yang kecil. Oke, jadi di sini dia berbanding lurus dengan kecepatan airnya ya. A1 V1 sama dengan A2 V2. Oke, langsung saja kita ke soal di mana di situ katanya diketahui jari-jari di A itu 2 cm, yang di B itu 4 cm, kecepatan di A itu 1,6 meter per sekon. Yang ditanya adalah VB, kecepatan di B ya. Tadi prediksi kakak lebih kecil dari 1,6. Oke, selanjutnya sebenarnya ini harus diubah ya. Tapi kalau kita lihat, perhatikan soalnya konsepnya sama, di kiri dan di kanan. Kakak rasa nggak usah diubah pun tidak apa-apa nih, karena menghabiskan waktu. Kita lihat saja ya. Kita jawab, maka rumusnya adalah A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, ini kan A luas menampak nih, yang diketahui jari-jari, maka langsung saja kita masukkan rumusnya. Rumus lingkarannya itu V R kuadrat ya. V1 sama dengan V R kuadrat V2. Karena ini V1, ini kakak ganti V aja ya, karena di soal A dan B. Maka ini jari-jari A, ini jari-jari B. Jadi selanjutnya pada dasarnya ini bisa dimatikan. Nah, RA-nya langsung saja kita masukkan 2 ya, 2 kuadrat kali VA-nya 1,6, dan ini RB-nya 4 kuadrat kali VB ya, ini sorry VB. Nah, ini tadi kalau kita ubah ke meter, maka 10 pangkat 2 dan di sini 10 pangkat 2 bisa dimatikan, sama saja ya adik. Jadi ini dengan secara otomatis terubah ke dalam meter, tidak cm lagi. Oke, langsung saja, maka ini 4 kali 1,6, ini 16 kali VB. Maka VB sama dengan 4 kali 1,6 itu 4, 24, 6,4 ya. 6,4 bagi 1 bagi 16. Kalau tidak ada komanya ini 4, berarti ada komanya ini 0,4 meter per sekon. Maka kecepatan air di lubang B itu sebesar 0,4 meter per sekon. Adik-adik, untuk soal yang ketiga di sini ada sebuah gambar nih, pipa dengan lubangnya satu besar satu
Ketahui dia pipa besarnya terletak pada ketinggian 5, pipa kecilnya terletak pada ketinggian 1. Di mana kecepatan air di sini dia 36 km per jam dan tekanannya itu 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Karena fluidanya zat cair atau air, maka massa jenisnya itu 1000 kg per meter kubik. Nah, tekanan yang keluar di lubang kecil ini dia 2 kali 10 pangkat 5 dan ketinggian 1, ya. Oke, yang ditanya adalah kecepatan airnya nih. Kalau di sini 36, di sini berapa? Oke, langsung saja ya adik-adik. Nah, di sini untuk soal nomor 3 ini menyangkut materinya mengenai hukum Bernoulli, ya. Hukum Bernoulli. Di mana ini penemunya si Bernoulli. Nah, dia menemukan suatu penemuan yang bunyi hukumnya itu seperti jumlah tekanan, energi kinetik, energi potensial per satuan volume itu sama nilainya di sepanjang titik, katanya di sepanjang titik. Jadi dia menemukan sebuah hukum Bernoulli tentang tekanan, ya. Bunyinya jumlah tekanan, energi kinetik, energi potensial per satuan volume itu sama nilainya di sepanjang titik. Artinya nilai tekanannya, energi kinetiknya, energi potensialnya itu sama di sini kah, atau di sini. Sehingga Bernoulli itu mengeluarkan rumus seperti tekanan ditambah dengan setengah rho V kuadrat ditambah rho GA itu sama dengan konstan atau tetap, ya. Inilah rumus yang dikemukakan oleh Bernoulli. Ya, ini energi kinetik, ini energi potensial, ya. Konversi dari rumusnya, jadi sesuai dengan bunyinya. Nah, oke, kita balik lagi ke soal. Karena ini ada 2 lubang, jadi rumusnya kita ubah menjadi V1 tambah setengah rho kecepatan 1, kecepatan di lubang 1, ya, itu ditambah massa jenis gravitasi ketinggian 1 itu sama dengan jumlah dari tekanan 2 ditambah setengah massa jenis kecepatan yang kedua ditambah massa jenis dan tinggi yang kedua. Nah, jadi hukum Bernoulli itu pada soal bisa diterapkan seperti ini. Nah, kalau kita sudah dapat rumusnya, kita balik saja ke soal yang tadi. Ini, ya. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu satuan-satuan yang ada pada soal. Nah, ini kan masih kilometer per jam nih. Kita ubah ke meter per sekon, ya. Berarti 36.000 per 3.600 itu sekitar 10, ya. 10 meter per sekon. Selanjutnya udah, ya, lepas, ya. Oke, kita masuk ke dalam rumusnya. Ini langsung saja kita pindahkan angka-angkanya. Maka tekanan yang pertama itu 9,1 ditambah setengah kali 1000 kakak buat 10 pangkat 3, kecepatan satunya itu 10 ditambah 10 pangkat 3 kali 10 kali 5 hanya itu sama dengan tekanannya 2 kali 10 pangkat 5 ditambah setengah kali 10 pangkat 3 hanya itu 1, ya. H2
keduanya itu 1. Kecepatan keduanya itu yang ditanya. V2 kuadrat ditambah 10 pangkat 3. Sorry, biar jelas kita ulangi saja ya, karena sedikit panjang. Kakak ulangi, di sini menjadi 9,1 ditambah setengah kali 10 pangkat 3 dikali kecepatannya 10 kuadrat ditambah 10 pangkat 3 dikali 10 dikali 5 itu sama dengan tekanan yang kedua ditambah setengah kali 10 pangkat 3 dikali V2 kuadrat itu yang ditanya ditambah 10 pangkat 3 dikali 10 dikali 1. Oke ya adik-adik, kita selesaikan pelan-pelan. Selanjutnya ini 9,1 ditambah ini 50 ya, atau 5 kali 10 pangkat 4 boleh. Ini juga 5 kali 10 pangkat 4 boleh. Sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 tambah ini 500 ya. 500 V2 kuadrat ditambah 10 pangkat 4. Oke ya adik-adik. Selanjutnya pangkat 5 ya, ini ya, 9,1 kali 10 pangkat 5. Ini juga 9,1 kali 10 pangkat 5. Oke ya. Oke, selanjutnya supaya ini bisa ditambah berarti ini 91 tambah 5 itu ini menjadi 10,91 tambah 5 96. Kakak ubah aja ini biar bisa sama ya, maka ini menjadi 9,1 kali 10 pangkat 91 aja ya, 91 kali 10 pangkat 4 tambah 10 kali 10 pangkat 4. Oh, ini biar aja. Jadi ini ya, 9,1 kali 10 pangkat 5 tambah 10 kali 10 pangkat 4. Maka ini menjadi 9,1 kali 10 pangkat 5 tambah 10 pangkat 5 ini menjadi 10,1 kali 10 pangkat 5 ya. Oke, itu untuk tugas yang kiri. Untuk selanjutnya yang kanan, maka ini bisa kita ubah menjadi ini ya, yang bisa disederhanakan ya. Ya, itu menjadi 21 kali 10 pangkat 4 ditambah 500 V2 kuadrat. Oke, begitu juga di bawahnya, kita pindahkan saja supaya rapi. Oke, ini ya adik-adik, kira-kira adik-adik lanjut. Selanjutnya ini kita sederhanakan ya supaya pangkatnya sama. Kalau kita mau menyederhanakan catatannya pangkatnya sama ya, maka ini kakak ubah
hasilnya menjadi mati 2. 8.000 bagi 5 1.600. Maka V2 sama dengan akar dari 1.600 itu sama dengan 40 meter per sekon. Maka kecepatan air di saluran yang kecil itu sebesar 40 meter per sekon. Ya, adik-adik. Nah, kalau di sini tadi 10 meter per sekon, di sini 40 meter per sekon. Buktikan kalau pipanya lebih kecil, biasa airnya lebih kencang ya kecepatan. Ya. Oke adik-adik, kita sambung ke soal pengantar nomor 4. Di sini ada sebuah gambar bak mandi ya, dengan dilubangin untuk pancurannya. Tinggi baknya itu 5 meter. Nah, debit air yang keluar itu kecepatannya 6 meter per sekon. Yang ditanya adalah ketinggian air dari dasar tangki. Berapakah ketinggian ini agar dia menghasilkan kecepatan 6 meter per sekon? Nah, di sini materinya adalah aplikasi ya, kelanjutan dari penerapan hukum Bernoulli. Jadi ini lebih ke aplikasi, di mana rumusnya adalah V sama dengan akar dari 2GH ya. Oke, selanjutnya kita analisa dulu apa-apa saja yang diketahui pada soal. Nah, di sini diketahui katanya kecepatannya 6 meter per sekon, tingginya adalah 5 meter. Oke ya. Selanjutnya itu yang ditanya adalah H2. Di sini kita sepakati dahulu bahwa hanya itu H totalnya itu terdiri dari H1 tambah H2 ya. Oke, langsung aja kita jawab. V sama dengan akar 2GH. V sama dengan akar 2GH. Nah, V-nya itu adalah 6. Akar dari 2 kali 10 kali H. Nah, ini adalah H1 ya. Ini adalah H1. Karena pancuran ini titik tekanan dari atas dia. Jadi hanya H1. Maka selanjutnya kuadratnya kakak pindahkan menjadi ke kiri jadi 36 ya. Jadi 20 H1. Maka H1 itu sama dengan 36 dibagi 20 sama dengan 1,8 meter. Nah, karena yang ditanya H2, maka H2-nya sama dengan H dikurang H1 itu selanjutnya 5 dikurang 1,8 sehingga mendapat 3,2 meter. Nah, untuk menghasilkan debit kecepatan air 6 meter per sekon, maka tingginya harus setinggi 3,2. Ini 1,8 untuk mendapatkan nilai 6. Oke, selanjutnya adik-adik, di sini kita lanjut ke soal pengantar yang kelima. Ada untuk soal nomor 5 ini adalah materinya penerapan dari hukum kontinuitas ya, di mana Q in sama dengan Q out, atau debit yang masuk itu seharusnya sama dengan debit yang keluar. Sehingga rumus dari Q itu kan bisa tadi volume per satuan waktu, atau bisa juga diuraikan menjadi A kali V, luas penampang kali kecepatan. Nah, karena V ini tadi kecepatan sudah kakak uraikan di soal sebelumnya menjadi akar 2GH, sehingga rumus dari debit untuk soal ini yang kita pakai adalah Q sama dengan A dikali akar 2GH. Sehingga di sini sudah muncul H yang mau ditanya pada soal. Oke, selanjutnya kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui pada soal.
Di sini Q-nya itu 10 pangkat min 4, A-nya 1, Cn kuadrat. Yang ditanya hama, ya. Seperti tadi pada konsepnya, tidak selamanya Pak yang bocor itu airnya akan kosong ya. Kalau di atas terus diisi, maka tidak selamanya Pak itu kosong. Hanya saja pada titik berapakah ketinggian air itu tersedia, ya. Oke, langsung saja kita perhatikan satuannya. Karena ini masih cm kuadrat, kita ubah ke meter kuadrat sehingga menjadi 10 pangkat min 4. Setelah sudah sama, kita masukkan ke dalam rumus. Q sama dengan A kali akar 2 H. Q-nya 10 pangkat min 4, A-nya 10 pangkat min 4 kali akar dari 2 kali 10 kali H. Secara otomatis ini bisa kita matikan ya, maka tinggal 1. Di kanan tinggal akar 20H ya. Selanjutnya akarnya kita pindahkan ke kiri menjadi pangkat. Jadi 20H sama dengan 1 pangkat 2. Maka H sama dengan 1 dibagi 20, jawabannya 0,05 meter. Nah, jadi kesimpulannya, dengan debit air 10 pangkat 4 dan lubang kebocoran 1 cm kuadrat, airnya tetap tersedia di bak dengan ketinggian 0,05 meter. Jadi kesimpulannya tidak sampai kosong atau habis air di dalam bak. Sekianlah pembelajaran fisika dari kakak dengan materi fluida dinamis. Semoga pembelajaran dari kakak bermanfaat buat adik-adik sekalian. Jika adik-adik masih ada yang belum paham, bisa kita berdiskusi di grup. Tetap semangat bersama Bimbel Master Indi, manjada wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.